Di Sekte Tianhuan, sebuah tombak panjang menusuk tenggorokan seorang murid Sekte Tianhuan tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, dengan gerakan cepat, tombak itu menebas dua murid lainnya, membuat mereka mundur. Jika kau tidak ingin dibunuh, pergilah. Yin Min, seorang gadis cantik dengan tombak panjang di tangannya, memasang ekspresi dingin saat mengkritik mereka. Namun, beberapa pengikut Sekte Tianhuan mengabaikan kata-katanya dan menerjangnya, langsung menyerang dengan pisau dan pedang mereka. Bunuh mereka, kata Yin Min dengan suara dingin. Kilatan dingin muncul di mata Jian Wushuang dan Ling Tianhao, tapi tiba-tiba bersenandung, suara dingin dan tiga aura menyerbu ke dalam pertempuran. Para kultivator ini lebih kuat dari para pengikut Sekte Tianhuan sebelumnya. Tiga orang di level laut spiritual luar biasa. Kedatangan ketiganya menyebabkan ekspresi Jian Wushuang berubah. Sejak mereka datang ke Sekte Tianhuan, mereka telah bertemu dengan tiga kelompok murid Sekte Tianhuan yang baru saja mencapai tingkat alam laut spiritual mendalam dan alam awal. Mereka belum pernah bertemu dengan satu pun murid di alam laut spiritual luar biasa, belum lagi bertemu dengan tiga dari mereka pada saat yang sama. Kalian berdua, lindungi diri kalian, kata Yin Min dengan suara rendah. Kemudian, tombak panjang di tangannya menari-nari di udara seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip dan salju yang berterbangan saat menghantam dua murid di alam laut spiritual luar biasa. Haozi tikus, serahkan murid alam laut spiritual luar biasa itu kepadaku. Sedangkan yang lainnya, terserah padamu untuk menanganinya, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Ya, kata Ling Tianhao sambil mengangguk. Meskipun ia harus melawan beberapa murid Sekte Tianhuan pada saat yang sama, para murid ini hanya berada pada level alam laut spiritual mendalam atau alam laut spiritual awal dan tidak menjadi ancaman baginya. Ketiga murid di alam laut spiritual luar biasa, yang dapat mengancamnya, telah dihalangi oleh Yin Min dan Jian Wushuang. Beraninya kalian berdua memblokir saya. Yin Min tertawa terbahak-bahak lalu dengan marah menebas ke arah dua orang di alam laut spiritual luar biasa itu dengan tombak merah panjang, menghantam mereka dengan bayangan tombak yang kabur. Keduanya menyadari betapa kejam dan tiraninya Yin Min saat mereka menangkisnya dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak sebanding dengan keterampilan tombak Yin Min. Meski bertarung melawan dua musuh, Yin Min tetap unggul. Hati-hati, dia kuat, kata seseorang di alam laut spiritual luar biasa dengan serius. Dia hanya berada di level alam laut spiritual luar biasa. Mengapa kita harus takut padanya ketika kita memiliki keunggulan 2 lawan 1? Ayo kita bunuh dia. Yang lain mendengus dan kemudian mereka menerjang Yin Min lagi. Sebuah kapak raksasa diperlihatkan di depan Yin Min dan ditebas ke arahnya. Sementara itu, kilatan cahaya pedang emas gelap muncul di depan Yin Min, melaju 10 meter dalam sekejap. Betapa konyolnya, Yin Min tertawa ketika sorot matanya tiba-tiba berubah dingin. Tombak ilahi berdarah menetes. Dentang, dentang, dentang. Dua kilatan bayangan tombak melesat berturut-turut, lebih cepat dari yang diduga kedua orang itu. Lalu, dua kilatan bayangan tombak itu menusuk ke area di antara alis kedua murid itu, dan langsung membunuh mereka. Gadis baik, Yin Min sangat ahli dalam ilmu tombak. Jian Wushuang masih bertarung dengan murid lainnya di alam laut spiritual luar biasa. Namun, dia melihat semua yang terjadi, terutama ketika Yin Min membunuh dua murid lainnya di alam laut spiritual luar biasa sendirian. Sepertinya aku juga harus menunjukkan sedikit kemampuanku. Jian Wushuang tersenyum tipis sambil menatap musuhnya. Mati, hanya Jian Wushuang yang bisa mendengar suaranya yang lembut. Murid di alam laut spiritual luar biasa itu melihat kilatan cahaya pedang dingin di depannya, dengan cepat mendekati matanya. Terlalu cepat baginya untuk melawan, dengan cepat menusuk tenggorokannya. Sementara itu, Ling Tianhao juga mengalahkan musuh-musuhnya. Pendekar pedang, lumayan. Bagaimana kau bisa membunuh seseorang di alam laut spiritual luar biasa sendirian? Yin Min bertanya sambil menatap Jian Wushuang dengan mata terkejut. Haha, aku hanya beruntung, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Benarkah? Yin Min mengangkat alisnya tetapi tidak melanjutkan bertanya. Pergi dan lihat apakah ada di antara mereka yang memiliki cincin interspasial, kata Yin Min. Hanya butuh beberapa saat bagi Jian Wushuang dan Ling Tianhao untuk memeriksanya. Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa di sini juga. Ling Tianhao juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita benar-benar bernasib buruk.
Kita telah membunuh begitu banyak murid Sekte Tianhuan, bahkan 3 orang di alam laut spiritual luar biasa, tetapi kita masih belum menemukan cincin interspatial, kata Yin Min sambil tersenyum masam. Peng, tiba-tiba, dinding di sekeliling halaman hancur saat sosok menyedihkan itu jatuh dengan keras ke tanah. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang memuntahkan seteguk darah setelah jatuh ke tanah. Kemudian, dia berdiri dan segera mencoba melarikan diri. Kemana kau mencoba melarikan diri? 4 sosok muncul di belakang lelaki tua berambut putih itu, mengejarnya. Jian Wushuang telah melihat keempat orang ini menerima tugas pengawal naga emas bersamanya. Kelompok Jian Wushuang yang berjumlah 3 orang merasa terkejut ketika melihat keempat orang ini mengejar lelaki tua berambut putih yang mengenakan cincin ungu di jari manis kanannya. Itu adalah cincin interspasial. Dia punya cincin interspatial. Ayo kita lakukan. Tanpa ragu, ketiganya bergegas ke depan lelaki tua berambut putih itu, di antaranya Yin Min yang tiba lebih dulu. Dia dengan kejam menyerang dengan tombak panjang seolah-olah mencoba menembus segala sesuatu di dunia. Apa? Lelaki tua berambut putih itu telah menghadapi pertempuran besar yang membuatnya terluka parah, tetapi sekarang ia dikejar oleh 4 orang. Ia sudah dalam situasi putus asa dan ia tidak menyangka akan bertemu lebih banyak orang dari Istana Naga Emas. Lelaki tua berambut putih itu merasa putus asa ketika ia melihat tombak yang kejam menusuk ke arahnya. Tombak itu menusuk lelaki tua berambut putih itu. Kemudian tombak itu memotong jari manis kanannya dan membuatnya melayang. Yin Min mengulurkan tangan untuk memegang jari yang diamputasi dan cincin ungu di atasnya saat jatuh langsung ke tangannya. Cincin interspatial pertama. Melihat ini, Jian Wushuang dan Ling Tianhao tersenyum. Namun, di sisi lain, ekspresi keempat orang yang mengejar lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah gelap. Serahkan cincinnya. Cincin interspatial itu milik kita. Jangan bicara omong kosong, bunuh dia segera. Ledakan. 4 sosok mencoba membunuh Yin Min pada saat yang sama. Sial, raut wajah Jian Wushuang dan Ling Tianhao berubah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin perlu membunuh orang dari pihak mereka sendiri selama menjalankan tugas, mereka tidak menyangka orang-orang ini akan menyerang tanpa ragu-ragu. Keluar dari sini. Melihat keempat orang itu berlari ke arahnya, Yin Min melolong marah dan mengangkat tombak panjang berwarna merah itu tinggi-tinggi, menebas ke arah mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangan tombak yang berat itu segera menyapu ke arah keempat orang itu. Apa? Keempat orang itu mengubah raut wajah mereka saat menahan tombak Yin Min. Kemudian, keempat orang itu terlempar mundur sejauh 10 meter oleh Yin Min sebelum mereka bisa berdiri tegak. Wus, wus. Jian Wushuang dan Ling Tianhao segera muncul di samping Yin Min. Apakah kamu ingin membunuh orang di pihakmu sendiri? Jian Wushuang berkata dengan suara dingin. Cincin interspatial itu seharusnya milik kita, tetapi kalian merebutnya. Keempat orang itu semuanya memasang ekspresi muram ketika seorang pria kekar, pemimpin mereka, menggeram, jika kalian bijaksana, maka serahkan cincin interspatial itu atau kami akan. Kalau tidak, Yin Min mencibir dan berkata, lebih dari 30 orang menerima tugas, tetapi hanya 10 cincin interspatial yang ada. Itu berarti sebagian besar orang tidak dapat menyelesaikan tugas. Ini adalah kompetisi antara kita dan cincin interspatial ada di tanganku. Jika kamu ingin mengambilnya, datanglah dan cobalah. Tetapi siapa yang akan mendapatkan cincin itu belum diputuskan. Keempat lelaki kekar itu merasa tidak enak. Mereka baru saja bertarung dengan Yin Min dan menyadari bahwa kekuatan Yin Min lebih kuat dari mereka semua. Bahkan membunuh 2 dari mereka sendirian adalah hal yang mudah. Selain dia, ada Jian Wushuang dan Ling Tianhao. Mereka mungkin akan menderita jika bertarung dengan mereka. Ayo pergi. Pria kekar itu mendengus dan kemudian keempat orang itu dengan enggan pergi. Jian Wushuang dan 2 orang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat kelompok itu pergi. Untung saja mereka bisa pergi, kalau tidak, mungkin 1 atau 2 dari mereka akan terbunuh olehku dan pendekar pedang, apalagi saudari Yin. Bertarung melawan 3 orang sendirian bukanlah masalah sama sekali, kata Ling Tianhao sambil tersenyum. Bertarung melawan 3 orang sendirian. Yin Min menggelengkan kepalanya dan berkata, kau terlalu menganggapku hebat. Mereka yang berani menerima tugas pengawal naga emas lebih kuat dari yang kita bayangkan. Bertarung melawan 2 orang itu mungkin, tetapi melawan 3 orang tidaklah realistis. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi.
Kita sudah bertarung cukup lama, sekarang kita akhirnya punya cincin interspatial. Berikan yang ini padaku dan jika kita mendapatkan lebih banyak cincin interspatial, itu akan menjadi milik kalian berdua. Bagaimana? Yin Min menoleh ke Jian Wushuang dan Ling Tianhao. Tidak masalah, kata Jian Wushuang dan mengangguk. Tentu saja aku setuju, jawab Ling Tianhao sambil tersenyum. Jelas bahwa Yin Min adalah penyumbang terbesar dalam pertempuran itu. Dia juga yang tertua di antara mereka, jadi memberikan cincin pertama kepadanya adalah hal yang wajar. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pembantaian belum lama ini dimulai, jadi kita punya banyak kesempatan untuk menemukan lebih banyak cincin interspatial, kata Yin Min. Ya, Jian Wushuang dan Ling Tianhao setuju dan mengangguk. Pembantaian di Sekte Tianhuan terus berlanjut dan semakin gila seiring berjalannya waktu. Jian Wushuang dan dua orang lainnya telah berada di Sekte Tianhuan selama 1 jam. Jian Wushuang dan dua orang lainnya tiba-tiba mendongak dari koridor dan melihat pertempuran sengit di depan mereka. Ada dua pihak dalam pertempuran itu. Satu pihak, para pengikut Sekte Tianhuan, dan di pihak lain, kenalan mereka yang juga datang untuk tugas Istana Naga Emas. Itu keempat orang itu, kata Jian Wushuang. Orang-orang yang bertarung melawan murid-murid Sekte Tianhuan adalah pria kekar dan 3 rekannya yang baru saja mereka temui. Cincin interspatial pertama yang Yin Min dapatkan berasal dari mereka. Mereka berada dalam situasi yang buruk, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa keempat orang itu berada dalam situasi yang buruk karena lebih dari 20 murid Sekte Tianhuan sedang bertarung melawan mereka. Di antara mereka terdapat 5 murid di alam laut spiritual luar biasa. Keempat orang ini benar-benar tidak beruntung. Tidak dapat dipercaya mereka diserang oleh begitu banyak pengikut Sekte Tianhuan, kata Yin Min sambil mencibir. Lihat, kakak Yin dan pendekar pedang, tangan kanan pria itu, Ling Tianhao tiba-tiba berseru. Jian Wushuang dan Yin Min melihat ke arah yang ditunjuk Ling Tianhao. Mereka melihat seorang murid Sekte Tianhuan di alam laut spiritual luar biasa mengenakan cincin ungu di jari telunjuk kanannya. Sebuah cincin antar ruang, Yin Min merasa terkejut dan berkata, haha, cincin antar ruang kedua telah muncul. Ayo kita lakukan. Pertama, kita akan bergandengan tangan dengan keempat orang itu untuk membunuh para pengikut Sekte Tianhuan, lalu kita ambil cincin antar ruang itu. Ya, Jian Wushuang dan Ling Tianhao setuju dan mengangguk. Ketiganya segera menyerbu ke medan pertempuran. 3 bajingan lagi. Bunuh mereka. Para pengikut Sekte Tianhuan menjadi gila karena haus darah, segera menyerang Jian Wushuang dan 2 orang lainnya begitu mereka melihat mereka. Tekanan pada keempat orang lainnya yang telah terkepung selama ini tiba-tiba berkurang secara signifikan. Itu mereka. Pria kekar itu mengubah raut wajahnya setelah melihat Jian Wushuang dan segera berkata, lari. Kita harus pergi sementara para pengikut Sekte Tianhuan bertarung dengan mereka. Apa? Ketiga pria lainnya membeku. Mengapa kita harus pergi? Jika kita bergandengan tangan dengan mereka, sangat mungkin untuk membunuh semua murid Sekte Tianhuan ini dan merebut cincin interspatial, seorang wanita berpakaian ungu bertanya. Aliansi kita pasti bisa membunuh semua murid Sekte Tianhuan. Tapi setelah itu, bisakah kita mendapatkan cincin interspatial? Jangan lupa bahwa Yin Min baru saja mengalahkan kita sendirian. Ada juga pendekar pedang dan Ling Tianhao yang telah mencapai alam laut spiritual luar biasa. Kita sama sekali bukan tandingan mereka jika kita melawan mereka, kata pria kekar itu dengan ekspresi dingin. Daripada bergandengan tangan dengan mereka dan kemudian membiarkan mereka mengambil cincin interspatial, akan lebih baik pergi sekarang dan mengamati mereka secara diam-diam. Setelah mereka menyelesaikan pertarungan hidup dan mati melawan para pengikut Sekte Tianhuan, kita dapat muncul dan mendapatkan cincin itu tanpa usaha apapun. Ide bagus. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dalam pertempuran yang begitu sengit. Siapapun yang memenangkan pertempuran akan menjadi lemah, dan kemudian kita dapat dengan mudah mengalahkan kedua belah pihak saat itu. Saya juga setuju. 3 orang lainnya segera setuju dengan pria kekar itu. Karena kalian semua sudah setuju, ayo pergi, kata lelaki kekar itu, dengan senyum dingin di wajahnya. Kemudian dia cepat-cepat berbalik dan menghilang ke koridor bersama teman-temannya, meninggalkan Jian Wushuang dan 2 orang lainnya untuk bertarung dengan gerombolan murid Sekte Tianhuan. Bajingan, brengsek. Melihat itu, Yin Min dan Ling Tianhao mengumpat dengan murka dan ekspresi kesal di wajah mereka. Ini merepotkan.
Jian Wushuang juga merasa sedikit khawatir. Termasuk keempat orang itu, bersama dengan Jian Wushuang, Yin Min dan Ling Tianhao, jika ketujuh master alam laut spiritual luar biasa ini bertarung bersama, mereka akan dengan mudah mengalahkan para pengikut sekte Tianhuan ini. Namun, dengan kepergian keempat orang itu, 3 orang yang tersisa harus bertarung dengan 5 pengikut alam laut spiritual luar biasa, selusin pengikut alam laut spiritual mendalam dan alam laut spiritual awal sekte Tianhuan. Situasinya langsung menjadi yang terburuk. Haha, teman-temanmu tampaknya telah meninggalkanmu. Orang-orang malang, bersiaplah untuk dihancurkan. Semua pengikut sekte Tianhuan menertawakan Jian Wushuang dan 2 orang lainnya, dan langsung menerjang mereka. Pendekar pedang, Hao Si Tikus, ayo bertarung. Yin Min berteriak pada Jian Wushuang dan dengan putus asa bergegas ke medan perang. Aku akan membawa 3 murid alam laut spiritual luar biasa. Aku akan mengandalkanmu untuk menangani 2 murid lainnya, beberapa murid alam laut spiritual mendalam dan alam awal, kata Yin Min dengan suara yang dalam. Itu adalah batas maksimalnya untuk bertarung dengan 3 murid alam laut spiritual luar biasa pada saat yang sama. Biarkan aku membawa kelima murid alam laut spiritual luar biasa ini. Kata-kata Jian Wushuang mengejutkan Yin Min. Sebelum dia bisa menjawab, Jian Wushuang berlari di depannya dengan kecepatan luar biasa dan bertabrakan dengan murid-murid sekte Tianhuan. Suara mendesing. Tiba-tiba cahaya pedang yang terang benderang menyapu kelima murid alam laut spiritual luar biasa secara bersamaan. Apa, beraninya dia melawan kita berlima sekaligus? Dia pasti ingin bunuh diri. Bunuh dia. Kelima murid alam laut spiritual luar biasa itu menjadi geram dan menerjang ke arah Jian Wushuang. Akan tetapi ketika cahaya pedang yang menyilaukan itu menyapu, membesar, inti pedang yang mengerikan itu bangkit secara tiba-tiba dan tajam. Hati-hati, 5 murid alam laut spiritual luar biasa dengan tergesa-gesa berubah dari menyerang menjadi bertahan. Namun, saat mereka bersentuhan dengan cahaya pedang, kelima sosok ini jatuh ke belakang dengan 5 kali hentakan keras. Sekop, 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 sekop. Bayangan pedang liar hampir seketika menyembur dari tangan Jian Wushuang. Kecepatan luar biasa dari ilmu pedang Aurora telah melonjak ke tingkat yang luar biasa sejak Jian Wushuang memahami esensi pedang Gale. Cepat sekali, luar biasa, hati-hati. Para murid Tianhuan berteriak dengan suara penuh ketakutan. Meskipun kelima murid alam laut spiritual luar biasa berusaha sekuat tenaga untuk menahan bayangan pedang itu terlalu cepat dan datang terlalu cepat. Walaupun bayangan pedang itu menyapu ke arah 5 di antara mereka pada saat yang sama, masih terlalu cepat untuk dilawan. Klang, 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 klang. Suara-suara dentingan terdengar satu demi satu. Kelima murid alam laut spiritual luar biasa itu dihantam oleh puluhan serangan pedang, dan 3 di antaranya tampaknya tidak dapat menangkis. Bip, kilatan pedang menyapu ke arah tenggorokan ketiga murid itu. Ketiga sosok itu langsung terjatuh ke belakang. Brengsek, berlari. Melihat itu, para pengikut sekte Tianhuan mulai melarikan diri dengan gila-gilaan tanpa ragu-ragu. 2 pengikut alam laut spiritual luar biasa yang tersisa juga kehilangan keberanian untuk bertarung dengan Jian Wushuang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berlari. Dia terlalu kuat, bahkan dengan 5 orang dari kita bersama-sama, ilmu pedangnya begitu cepat sehingga dia membunuh 3 dari kita dalam sekejap mata. Kita semua akan mati di sini jika kita tidak lari. Kedua murid alam laut spiritual luar biasa itu menyadari jurang yang tidak dapat diatasi antara Jian Wushuang dan mereka. Tentu saja, mereka tidak berani bertarung dengan Jian Wushuang lagi. Lari, suara dingin tanpa sedikit pun emosi terdengar di dekat salah satu murid alam laut spiritual luar biasa. Murid itu mengangkat kepalanya dengan ngeri, hanya untuk menemukan Jian Wushuang berdiri di depannya dan pedang pembunuh 3 tertancap di tubuhnya. Tidak, murid itu hanya sempat mengeluarkan raungan enggan sebelum dia langsung terbunuh. Kau adalah pemilik cincin interspatial. Aku tidak bisa membiarkanmu lepas dariku. Setelah membunuh murid alam laut spiritual luar biasa, Jian Wushuang menyeringai dan mengambil cincin interspatial dari jari murid itu. Mengenai murid sekte Tianhuan yang melarikan diri, Jian Wushuang tidak berminat untuk mengejar mereka. Pendekar pedang, pendekar pedang. Jian Wushuang menoleh, mendapati Yin Min dan Ling Tianhao dengan ekspresi terkejut di wajah mereka yang sulit dijelaskan. Jian Wushuang mengusap hidungnya, lalu tertawa dalam lengan bajunya. Terakhir kali, dia sengaja kalah dari Dong Fang Yu agar tidak menonjol,
membuat orang-orang berpikir dia lemah. Dan selama misi kali ini, dia masih belum menemukan kesempatan bagus untuk membuktikan kemampuannya karena Yin Min. Dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kekuatannya mengejutkan Yin Min dan Ling Tianhao. Jian Wushuang membunuh 4 murid alam laut spiritual luar biasa yang sebenarnya dalam sekejap. Kekuatan macam apa itu? Yin Min tahu bahwa jika dia bertarung melawan 5 murid alam laut spiritual luar biasa, dia hanya akan mampu bertahan untuk sementara waktu sebelum akhirnya kalah. Pada akhirnya, dia akan mati bahkan jika dia membunuh salah satu dari mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Yang berarti kekuatan Jian Wushuang jauh lebih hebat daripada miliknya. Haha, pendekar pedang, aku sangat mengagumimu. Ketika Ling Tianhao tersadar, dia tertawa dan memeluk Jian Wushuang erat-erat. Pendekar, apakah selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu? Yin Min bertanya dengan serius. Ya, kata Jian Wushuang dan mengangguk. Tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang. Kau bertarung sendirian dengan 5 murid alam laut spiritual luar biasa dan membunuh 4 dari mereka dalam waktu singkat. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan denganku atau Dong Fang Yu. Pendekar pedang, kau menyamar dengan cukup baik, kata Yin Min sambil tersenyum. Keempat orang yang meninggalkan Jian Wushuang, Yin Min, dan Ling Tianhao, dengan gembira dikelilingi oleh para pengikut sekte Tianhuan, masih sangat dekat. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan dekat halaman dan mendengar semua yang dikatakan Jian Wushuang dan Yin Min. Lihat saja, meskipun Yin Min memiliki kekuatan yang luar biasa, ada banyak murid sekte Tianhuan di tingkat alam laut spiritual mendalam dan alam awal, serta 5 murid di alam laut spiritual luar biasa. Pertarungan semacam ini pasti akan membuat mereka menderita, kata pria kekar itu dengan bangga. Namun tak lama kemudian mereka melihat Jian Wushuang membunuh 4 orang pengikut alam laut spiritual luar biasa dengan sigap dan kejam, sedangkan para pengikut sekte Tianhuan yang tersisa melarikan diri. Mereka berempat tercengang. Tidak mungkin, tidak bisa dipercaya. Pendekar pedang itu, bagaimana dia bisa sekuat itu? Aku tidak percaya dia membunuh 4 murid alam laut spiritual luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Keempatnya merasa itu mustahil. Sementara itu, mereka teringat kata-kata yang mereka dengar di Istana Anak Naga Emas. Itu tentang Dong Fang Yu yang mengalahkan Jian Wushuang hanya dalam 3 gerakan. Hari ini kita menyaksikan sendiri kekuatan pendekar pedang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan Dong Fang Yu? Kau pasti bercanda. Aku lebih percaya bahwa Dong Fang Yu dikalahkan olehnya dalam 3 gerakan, geram pria kekar itu. Bagaimana kekuatannya yang luar biasa dapat dikalahkan oleh Dong Fang Yu dalam 3 gerakan? Itu konyol. Syukurlah kita tidak mengalami konflik yang nyata dengan mereka, atau pria kekar itu berbicara dengan nada yang tenang. Dia merasa beruntung karena tidak pernah menentang Yin Min, bahkan ketika Yin Min mengambil cincin interspatial darinya. Dia merasa takut ketika memikirkan kekuatan Jian Wushuang yang luar biasa. Cepat pergi, teriak lelaki kekar itu. Kita harus menjauh dari ketiga orang ini sampai misi ini selesai. Singkatnya, kita baru saja memanfaatkan mereka, dan mereka mungkin menyimpan dendam terhadap kita. Aku takut mereka akan melawan kita lain kali. Pergi, cepat. Yang lainnya mengangguk dan bermaksud melarikan diri karena panik. Hei, kau lihat itu, kata wanita berbaju ungu. Pria kekar itu langsung menoleh. Tiba-tiba ekspresinya berubah aneh. Mereka, itu Dong Fang Yu dan para pengikutnya. Mereka baru saja tiba dan bertemu pendekar pedang tepat pada waktunya. Keempatnya baru saja hendak pergi, tetapi pada saat itu langkah mereka tiba-tiba terhenti. Di koridor, Jian Wushuang dan teman-temannya juga memperhatikan Dong Fang Yu dan pengikutnya. Itu Timur Yu. Yin Min dan Ling Tianhao melirik Jian Wushuang dengan kulit yang aneh. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apapun. Dong Fang Yu, kau bagaikan hantu yang selalu menghantui kami, ucap Yin Min dengan nada dingin sambil melirik ke arah Dong Fang Yu. Yin Min, aku heran 2 sampah yang mengikutimu masih hidup. Beruntung sekali. Dong Fang Yu muncul di depan mereka, berbicara dengan suara sombong, mari kita langsung ke intinya. Yin Min, karena kalian sudah lama berada di sekte Tianhuan, aku yakin kau punya cincin interspatial, kan? Cincin interspatial, Yin Min berkata sambil mencibir. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan cincin ungu muda bersinar terang di jari keempatnya. Ini dia. Jika kamu menginginkannya,
datanglah dan ambillah. Saat melihat cincin interspasial di tangan Yin Min, mata kelima orang di belakang Dong Fang Yu menjadi cerah dan kilatan panas muncul di mata mereka. Oh, kau benar-benar punya satu. Tapi hanya satu cincin. Dong Fang Yu mencibir padanya dan menoleh ke lima pengikutnya. Lalu dia berkata, ayo pergi. Orang-orang yang mengikuti Dong Fang Yu ragu-ragu, tetapi akhirnya pergi bersamanya. Namun, Dong Fang Yu melirik Jian Wushuang dan Ling Tianhao saat dia pergi dan berkata dengan suara rendah, kalian berdua sampah sangat beruntung memiliki Yin Min sebagai pilar kalian. Tetapi hanya ada 10 cincin interspatial. Bahkan aku hanya berhasil mendapatkan satu di antaranya. Beraninya kalian berharap untuk mendapatkannya. Dong Fang Yu pergi setelah dia selesai berbicara. Sungguh tatapan menghina, tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa pendekar pedang kita memiliki cincin interspatial kedua, kata Ling Tianhao sambil mengerutkan bibirnya. Aku heran dia tidak mengganggu kita. Itu salahku. Seharusnya aku memberikan cincin itu padamu, Hao Zi, tikus. Jika Dong Fang Yu tahu cincin interspatial ada di tanganmu, dia pasti akan mencoba mengambilnya darimu tanpa ragu. Dia pasti berharap melihat Dong Fang Yu mencoba merebut cincin itu sekarang. Jika dia memulai perkelahian, Jian Wushuang akan langsung memberinya pelajaran. Namun Dong Fang Yu tidak ingin merebut cincin interspatial itu saat dia melihat cincin itu ada di tangannya. Segalanya akan berubah total jika cincin interspasial itu milik Ling Tianhao. Hao Zi, tikus, cincin interspatial kedua, itu milikmu. Jian Wushuang memberikan cincin itu kepada Ling Tianhao. Pendekar, apa yang terjadi padamu? Ling Tianhao menatap Jian Wushuang dengan heran, alih-alih menerima cincin itu. Aku butuh kalian berdua untuk membantuku, kata Jian Wushuang langsung. Apa yang bisa kami bantu? Yin Min juga menoleh ke arahnya. Lihat loteng ini. Jian Wushuang menatap loteng di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin berkultivasi sendiri di loteng ini tanpa gangguan, jadi aku butuh kalian berdua untuk melindungiku. Mengolah, kamu ingin berkultivasi sekarang? Yin Min dan Ling Tianhao keduanya merasa tercengang. Apakah kamu berhasil mencapai terobosan? Yin Min bertanya secara spontan. Ya, kata Jian Wushuang dan mengangguk. Benarkah? Yin Min dan Ling Tianhao sama-sama terkejut. Mereka yakin bahwa kemampuan bertarung Jian Wushuang sudah luar biasa di antara orang-orang di alam laut spiritual. Jika dia berhasil menembus alam inti emas, dia mungkin akan mencapainya. Inti emas primordial, level yang mereka harapkan dapat dicapai suatu hari nanti. Aku butuh waktu untuk berkultivasi, tetapi aku tidak tahu berapa lama yang aku perlukan. Mungkin misi kita akan selesai sebelum aku selesai berkultivasi. Jadi cincin interspatial kedua secara alami milikmu Hao Zi, tikus. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mencoba misi pengawal naga emas. Jika kau gagal, kau tidak akan pernah bisa menjadi pengawal naga emas selama sisa hidupmu. Tetapi itu tidak sama bagiku, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Begitu ya, Ling Tianhao mengerti, jadi dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Anda dapat mengandalkan kami untuk menjaga daerah ini. Kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Terima kasih, kata Jian Wushuang. Kemudian dia tersenyum dan langsung masuk ke loteng. Yin Min dan Ling Tianhao berjaga di depan loteng. Lelaki kekar itu dan teman-temannya menyaksikan semuanya itu karena mereka masih berada di dekat pelataran. Apa yang dilakukan pendekar pedang? Kenapa dia masuk ke loteng? Apakah dia tiba-tiba memahami sesuatu? Apakah dia akan membuat terobosan? Akankah dia mencapai inti emas? Raut wajah mereka menjadi gelisah. Kekuatan Jian Wushuang sudah sangat mengerikan. Tingkat seperti apa yang akan dicapainya setelah ia berhasil menembus level tersebut? Jangan pedulikan apa yang dia lakukan. Mulai sekarang, jika kita bertemu mereka bertiga, kita akan segera berbalik, kata lelaki kekar itu dan bergegas pergi bersama yang lain. Memang benar Jian Wushuang akan mencapai terobosan tetapi tidak seperti yang dipikirkan Yin Min dan yang lainnya. Terobosan itu bukan ke inti emas, tetapi alam laut spiritual. Tak seorang pun tahu bahwa Jian Wushuang, yang bisa dengan mudah membunuh seorang ahli yang telah mencapai alam laut spiritual luar biasa, bahkan belum memasuki alam tersebut. Dia duduk bersila di dalam loteng, di mana kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai berkumpul di dalam tubuhnya. Setelah mencapai puncak surga ke-9 jalan ilahi 3 bulan lalu, terobosannya akan terjadi kapan saja. Sebelumnya, saat melawan 3 ahli alam laut spiritual luar biasa,
dia tiba-tiba menyadari tanda-tanda bahwa kekuatan spiritualnya akan segera menembus. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melakukan terobosan. Tentu saja, dia tidak berani menunda-nunda. Yang lain berada di alam laut spiritual, tapi aku berada di laut spiritual tertinggi. Jian Wushuang tersenyum. Pertama-tama, keterampilan penciptaan surgawi adalah metode kultivasi yang menentang surga. Mengembangkan keterampilan itu merupakan tindakan yang menentang tatanan alam. Dengan setiap langkah, ia menentang alam dan menjadi luar biasa. Seniman bela diri biasa yang mengolah jalan roh berada di alam spiritual 7 alam langkah roh. Seniman bela diri yang mengolah keterampilan penciptaan surgawi, di sisi lain, berada di 9 surga jalan ilahi. Prajurit pada umumnya akan berada di laut spiritual karena kekuatan spiritual, sedangkan mereka yang mengolah keterampilan penciptaan surgawi akan menerobos ke laut spiritual tertinggi. Aku ingin tahu apa yang disebut perluasan laut spiritual tertinggi. Jian Wushuang merasa bersemangat. Di dalam dirinya, kekuatan spiritualnya yang terkondensasi menyerbu penghalang terobosannya, menabraknya. Kekuatan spiritualnya hanya memberikan dampak beberapa kali untuk menembus penghalang. Sisa kekuatan spiritualnya langsung mengalir ke seluruh urat dan pembuluh darahnya. Inilah laut spiritual tertinggi. Dia akhirnya memahami benar-benar laut spiritual tertinggi setelah terobosan. Itu jumlah kekuatan spiritual. Aku baru saja menerobos ke alam laut spiritual, tetapi ada begitu banyak kekuatan spiritual di tubuhku. Aku akan mengatakan itu 10 kali lebih banyak daripada prajurit alam laut spiritual biasa. Keterkejutan melintas di wajahnya. Dibandingkan dengan laut spiritual dari kekuatan spiritual prajurit biasa, kekuatan spiritual laut spiritual tertinggi lebih luas. Alam laut spiritual dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu alam awal, alam mendalam, dan alam luar biasa. Akan ada peningkatan besar dalam kekuatan spiritual di setiap kemajuan tingkatan. Namun, berbeda halnya dengan laut spiritual tertinggi. Alih-alih memiliki tahap alam mendalam dan alam awal, laut spiritual tertinggi memiliki 3 tingkat yang meningkatkan jumlah kekuatan spiritual pada setiap kemajuan. Sekarang Jian Wushuang telah memasuki level pertama laut spiritual tertinggi. Kekuatan spiritualnya adalah 10 kali lipat jumlah prajurit alam laut spiritual. Pada tahap kedua laut spiritual terakhir, kekuatan spiritualnya akan menjadi 100 kali lipat jumlah prajurit alam laut spiritual. Jika dia mencapai tahap 3, maka kekuatan spiritualnya dapat digambarkan sebagai benar-benar tidak ada habisnya. Jumlah kekuatan spiritual yang tersedia tidak boleh dianggap enteng. Prajurit membutuhkan fondasi kekuatan spiritual yang kuat baik untuk bertarung dengan orang lain atau memamerkan seni bela diri mereka. Jika mereka menghabiskan kekuatan spiritual mereka dari pertempuran yang berkepanjangan atau seni bela diri yang rumit, mereka hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Dan apa arti kekuatan spiritual yang tak berujung? Itu berarti jika ia melawan seseorang yang kekuatannya setara, ia dapat mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas untuk memperpanjang pertarungan dan menunggu lawannya menghabiskan kekuatannya sendiri. Ini benar-benar suatu keuntungan yang luar biasa kuatnya. Namun, melalui ketiga level ultimate spiritual C, hanya jumlah kekuatan spiritual yang akan meningkat dan tidak memperkuat dirinya sendiri. Dengan kata lain, ledakan kekuatan spiritualnya akan tetap konsisten. Ini tidak seperti prajurit alam laut spiritual biasa yang akan melihat peningkatan besar dalam ledakan kekuatan spiritual mereka dengan setiap terobosan level. Namun, Jian Wushuang tidak mempermasalahkannya. Wajar saja jika kekuatan spiritual yang meledak tidak membaik. Bagaimanapun, ledakan kekuatan spiritualnya sudah sebanding dengan kekuatan alam laut spiritual luar biasa saat ia berada di puncak surga ke-9 jalan ilahi. Jika kekuatan spiritualnya meningkat ke puncaknya setelah mencapai level terakhir laut spiritual tertinggi, apakah ada yang masih bisa bertahan hidup setelah bertarung dengannya? Kekuatan spiritualku meledak, dia memejamkan mata dan mengepalkan tangan. Dia merasakan kekuatan yang meledak-ledak di tangannya, merasakan energi yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dia rasakan. Senyum muncul di wajahnya. Sekarang aku telah menembus laut spiritual tertinggi. Meskipun aku tidak akan melihat peningkatan apapun dalam ledakan kekuatan spiritualku di tahap kedua dan ketiga di masa mendatang, ledakan kekuatan spiritualku saat ini sudah cukup baik untuk melampaui seorang ahli alam inti emas. Dia baru berada di level pertama laut spiritual tertinggi, tetapi dia memiliki kekuatan spiritual yang meledak dari inti emas primordial. Kekuatan spiritualnya, khususnya, melampaui para prajurit alam laut spiritual biasa.
Ini adalah kultivasi tertinggi di langit setelah perluasan laut spiritual tertinggi. Tepat saat Jian Wushuang terkagum-kagum dengan terobosannya, sesuatu yang lain terjadi di ruang rahasia bawah tanah Sekte Tianhuan. Bayangan yang terbungkus jubah hitam muncul satu demi satu. Jeritan di atas semakin samar. Sepertinya pertempuran akan segera berakhir di Sekte Tianhuan, kata seorang pria bertopeng perak. Para prajurit Istana Naga Emas telah bertempur di atas sana selama hampir 2 jam, waktu yang cukup bagi mereka untuk menghabisi seluruh sekte sebanyak 2 kali. Sebagian besar prajurit alam laut spiritual dari Sekte Tianhuan telah dibantai. Sebagian besar yang tersisa telah melarikan diri, hanya segelintir yang masih tersebar di sudut-sudut sekte. Pada dasarnya, pertarungan itu akan segera berakhir. Tetapi saat itu, sesuatu terjadi. Ledakan, pintu ruang rahasia itu ditendang terbuka, diikuti oleh suara tawa yang meriah. Haha, aku tidak menyangka ada ruang rahasia di dalam Sekte Tianhuan. Apa isi ruangan ini? Semua pria berjubah di dalam ruang rahasia itu langsung menjadi dingin ketika mendengar suara tawa. Pintu ruang rahasia terbuka dan 4 bayangan melangkah satu demi satu. Jika Jian Wushuang ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka sekilas karena mereka adalah orang-orang yang menjebaknya di masa lalu. Begitu keempat pria itu melangkah masuk ke ruang rahasia, ke-9 pria berjubah itu menatap mereka dengan dingin yang mematikan. Tatapan pria bertopeng perak itu bahkan lebih tajam, cukup tajam untuk menusuk jantung manusia seperti pedang. Oh, merasakan tatapan tajam dari lelaki berjubah itu, keempat lelaki itu seakan-akan jantung mereka berhenti berdetak sesaat. Lelaki kekar itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat itu juga, lelaki bertopeng perak itu langsung menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berdiri di belakang lelaki kekar itu. Mata lelaki kekar itu membulat. Ia merasakan sensasi hangat di tenggorokannya dan hanya menemukan darah hangat yang mengalir deras saat ia menyentuh tenggorokannya. Bok, keempat penyusup itu jatuh ke tanah. Pria bertopeng perak itu tiba-tiba berbicara, suaranya yang dingin bergema di dalam ruang rahasia. Karena kita sudah terbongkar, tidak perlu lagi bersembunyi. Ikuti aku dan bunuh saja jalan keluarnya. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Dongfang Yu berdiri di atap loteng, tampak kedinginan. Sebelumnya, ada 5 ahli yang mengikutinya, tetapi sekarang 1 orang hilang. Ada terlalu banyak prajurit alam laut spiritual di Sekte Tianhuan. Meskipun Dongfang Yu dan 5 rekannya dari alam laut spiritual luar biasa kuat, itu tidak cukup bagi mereka untuk mengamuk di sekte tersebut. Belum lama ini, mereka bahkan kehilangan salah satu rekan mereka dalam pertempuran sengit. Sudah 2 jam berlalu, para prajurit Sekte Tianhuan yang masih hidup sudah melarikan diri. Jumlah mereka tidak banyak. Kami telah menemukan 3 cincin interspatial. Saya kira yang lainnya telah menemukan 7 yang tersisa, kata Dongfang Yu. Keempat orang di belakangnya tampak muram. Dongfang Yu pasti akan mengklaim salah satu dari 3 hal tersebut, sementara mereka harus membagi 2 hal yang tersisa. 2 dari mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan hampa, gagal menyelesaikan misi. Kedua cincin interspatial ini, Dongfang Yu baru saja hendak menugaskan cincin di antara mereka sendiri. Ledakan, ketika mereka merasakan aura mengerikan tiba-tiba muncul, mereka berlima segera berbalik ke arah sumber aura tersebut. Mereka melihat bayangan berjubah muncul satu demi satu, semuanya mengenakan topeng dan memiliki niat membunuh yang kuat. Orang yang paling mencolok adalah pria bertopeng perak. Dialah sumber aura mengerikan yang mereka rasakan sebelumnya, begitu kuatnya hingga Dongfang Yu tak dapat menahan perubahan ekspresinya. Inti emas. Dia adalah ahli dari alam inti emas. Sebenarnya ada ahli alam inti emas di Sekte Tianhuan. Semua orang dari Istana Naga Emas juga terkejut setelah merasakan aura menakutkan itu. Perbedaan antara inti emas primordial dan alam laut spiritual bagaikan langit dan bumi. Bahkan Dongfang Yu, yang hampir mencapai inti emas, akan dikalahkan oleh seorang ahli alam inti emas. Lebih buruk lagi, dia bahkan bisa langsung terbunuh. Aura menakutkan meledak dari dalam diri pria bertopeng perak itu, yang tampaknya membentuk badai besar. Ketika pria itu menyerang ke depan, badai itu tampaknya telah tersapu. Matilah mereka yang menghentikanku, teriak lelaki itu, menciptakan keributan di Sekte Tianhuan yang baru saja terdiam sejenak. Ayo cepat, kata Dongfang Yu. Bersama keempat temannya, dia melompat dari atap dengan tergesa-gesa dan menghilang.
Dia bahkan takut muncul di garis pandang pria berjubah itu karena takut mereka akan mengincarnya. Suara mendesing. Tiba-tiba muncul sesosok sosok di hadapan sekelompok pria berjubah. Sosok itu tidak lain adalah tetua berpakaian abu-abu, Tuan Huo. Apakah kalian orang-orang dari Menara Bulu Darah? Tuan Huo tampak muram. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembunuh dari Menara Bulu Darah yang bersembunyi di dalam sekte Tianhuan. Baguslah kau tahu. Pria bertopeng perak itu merasa lega ketika melihat pria di hadapannya hanyalah seorang prajurit inti emas dan menyadari bahwa duta naga emas telah pergi. Dia mencibir dan berkata, Menara Bulu Darah kami tidak bermaksud membuat musuh dengan Istana Naga Emas. Hari ini, kau di sini untuk menghancurkan sekte Tianhuan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya kebetulan menyaksikannya. Kalau begitu, aku minta kalian segera pergi. Selain itu, kalian tidak boleh bertarung dengan para pemula yang baru saja menerima misi pengawal Naga Emas. Kalau tidak, kata Tuan Huo dengan suara rendah. Sebagai organisasi pembunuh nomor 1 di dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah tidak memiliki pengaruh yang luas di Provinsi Tianan. Namun, lebih baik tidak memprovokasi mereka jika tidak perlu. Jangan khawatir, kami hanya ingin meninggalkan tempat ini. Tentu saja kami tidak akan menyakiti mereka selama mereka tidak menghentikan kami. Pria bertopeng perak itu tersenyum. Dia melirik ke 8 pria berjubah hitam di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi jalan kita. Ya, sosok mereka menghilang menjadi bayangan belaka. Para pria berjubah hitam melompat ke atap paviliun dan mulai melompat dari satu atap ke atap lainnya. Baik itu para pengikut sekte Tianhuan yang tersisa atau para pemula dari Istana Naga Emas, tidak ada yang berani menghentikan pemandangan yang mengesankan dari seorang ahli alam inti emas yang memimpin 8 prajurit alam laut spiritual luar biasa. Tepat pada saat itu, Jian Wushuang telah melangkah keluar dari loteng setelah menerobos ke dalam laut spiritual tertinggi. Begitu dia keluar, dia langsung merasakan aura mengerikan yang merasuki sekte Tianhuan. Dia segera melompat ke atap, mendapati Yin Min dan Ling Tianhao sudah ada di sana. Itu adalah, Yin Min dan Ling Tianhao melihat banyak siluet berjubah melompat dari atap, menyerbu ke arah mereka. Mereka sangat ketakutan oleh aura mengerikan yang keluar dari pria bertopeng perak itu. Mereka berdua segera mengenali pria bertopeng perak itu. Ini adalah standout inti emas. 1 inti emas dan 8 prajurit alam laut spiritual mendalam. Mereka menuju ke arah kita. Ayo mundur. Mereka tidak ragu-ragu dan juga memperingatkan Jian Wushuang. Pendekar pedang, cepatlah pergi. Namun Jian Wushuang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri. Dia tetap terpaku di tempatnya, menatap bayangan berjubah di hadapannya dengan tenang. Jubah hitam, topeng, Menara Bulu Darah. Dia menggumamkan 3 kata itu sambil menggertakkan giginya, saat hasrat membunuh yang membara berkecamuk dalam dirinya. Astaga, dia mengayunkan pedangnya ke arah orang-orang itu dengan suara berdenging, sambil melepaskan saripati pedangnya. Aliran agung dari niat membunuh dan esensi pedang menyatu menjadi satu dan terbang ke surga ke-9. Kekuatan misterius yang tak tertandingi di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa pedang, dalam tubuhnya tampaknya berangsur-angsur terbangun pada saat yang sama. Jian Wushuang telah menghunus pedang pembunuh 3 kalinya dalam sekejap dan berdiri dengan tenang di atap loteng, seakan-akan dia adalah raja ilmu pedang yang mendominasi hidup dan mati semua orang, menarik perhatian semua orang kepadanya. Pendekar, cepatlah pergi. Yin Min dan Ling Tianhao terkejut melihat Jian Wushuang tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan niat kuat untuk bertarung dengan orang-orang berjubah. Di setiap sudut sekte Tianhuan, para prajurit yang selamat yang telah menerima misi itu semuanya berdiri di atas atap. Mereka juga melihat sosok yang memancarkan hasrat bertarung yang kuat. Itu dia, itu pendekar pedang. Orang-orang ini mengenali Jian Wushuang. Apa yang coba dilakukan sampah ini? Dia pasti sudah gila karena ketakutan. 8 dari pria berjubah hitam itu adalah prajurit alam laut spiritual luar biasa dan yang terakhir bahkan adalah ahli alam inti emas. Dia seharusnya mundur setelah melihat kelompok seperti itu. Dong Fang Yu berkata, dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Di atas atap, Jian Wushuang memiliki aura seorang pendekar pedang ulung saat ia menatap orang-orang berjubah hitam itu dengan ekspresi dingin. Kedua belah pihak terus bergerak maju ke arah satu sama lain. Para pria berjubah hitam itu berlari kencang melintasi atap-atap. Begitu melihat Jian Wushuang berdiri di depan mereka, mata mereka memancarkan niat membunuh.
Bunuh dia, kata salah satu pria berjubah hitam. Seperti yang dikatakan kepada Tuan Huo, mereka hanya ingin pergi. Namun jika ada yang ingin menghentikan mereka, mereka akan menyerang dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Jian Wushuang jelas berencana untuk menghentikan mereka. Pendekar, mundur, 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 mundur. Yin Min dan Ling Tianhao berteriak lebar ke arah Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang tidak bergerak sama sekali. Mundur, haruskah aku mundur? Tidak mungkin. Jian Wushuang meraung dalam hatinya. 4 bulan lalu, dia terlalu lemah, jadi dia hanya bisa melarikan diri saat dikejar oleh sejumlah besar pembunuh bertopeng perak dan emas dari Menara Bloodfeather. Namun, sekarang, 4 bulan kemudian, semuanya telah berubah. Yang lebih penting, lawan-lawannya hanyalah 1 pembunuh bertopeng perak dan 8 pembunuh bertopeng tembaga. Mereka tidak cukup kuat untuk membuatnya mundur. Karena dia tidak perlu mundur, dia akan bertarung. Ini perang. Aku tidak mampu menonjol di Istana Anak Naga Emas karena terlalu banyak orang di sekitar. Namun, semua yang terjadi selama tugas Istana Naga Emas adalah rahasia besar. Tidak seorang pun berani menyebarkan informasi. Jadi, aku tidak perlu khawatir akan menarik perhatian atau kekuatanku yang sebenarnya terungkap. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata dingin yang kosong dari emosi apapun. Dia bergerak tepat di depan orang-orang berjubah hitam dan tiba-tiba mengayunkan pedang triple kill miliknya. Jurus pertama ilmu pedang anonim, bayangan darah. Kecepatan pedangnya melesat keluar. Pada saat ini, kecepatannya bahkan lebih luar biasa, dingin, dan kasar daripada sebelumnya. Di atap, kecuali pria bertopeng perak, 8 pria berjubah hitam lainnya melihat cahaya pedang yang menyilaukan bergerak ke arah mereka, dengan pantulan di mata mereka semakin besar. Cahaya pedang itu terlalu cepat. Sedikit kepanikan dapat dirasakan dari ke-8 pria berjubah hitam itu. Pada saat berikutnya, kilatan pedang menyapu leher ke-8 pria itu tanpa halangan apapun. 8 pria berjubah hitam itu terjatuh tanpa bersuara. Tiba-tiba seluruh sekte Tianhuan terdiam. Hening, sunyi senyap. Semua orang di sekte Tianhuan dikejutkan oleh kecepatan pedang yang mengerikan ini. Di atas atap, pria bertopeng perak berjubah hitam adalah satu-satunya yang masih berdiri di depan Jian Wushuang. Dia melirik pria berjubah hitam yang semuanya baru saja meninggal dan merasa takut. Dia juga melihat pukulan dari Jian Wushuang. Satu-satunya serangan itu melewati leher 8 orang itu dengan kecepatan yang luar biasa, menewaskan ke-8 pembunuh alam laut spiritual luar biasa dari Menara Bulu Darah. Siapa kamu? Pria bertopeng perak berjubah hitam bertanya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku adalah pendekar pedang, jawab Jian Wushuang acuh tak acuh. Saya hanya ingin pergi dari sini. Saya tidak mencoba menghalangi tugas Anda dan saya bukan orang dari sekte Tianhuan. Saya tidak seharusnya menjadi sasaran tugas Anda, kata pria bertopeng perak berjubah hitam itu dengan suara rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Naga Emas. Kalian semua sudah mati saat aku melihat kalian, kata Jian Wushuang tanpa emosi. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Pria bertopeng perak berjubah hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan Jian Wushuang. Belati merah tua menembus udara dan segera bergerak ke arah kepala Jian Wushuang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, suara kasar dari pria bertopeng perak berjubah hitam terdengar. Pergilah ke neraka. Mata pria bertopeng perak berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai seorang pembunuh bertopeng perak di Menara Bulu Darah, gerakan pertamanya adalah gerakan pembantaian. Konyol, kata Jian Wushuang. Sambil tersenyum acuh tak acuh, dia menyerang si pembunuh. Gerakan pedang yang terlihat biasa saja ini adalah gerakan pertama dari ilmu pedang anonim, bayangan darah. Kecepatan cahaya pedang itu luar biasa cepatnya. Itulah gerakan pedang. Tetua berjubah abu-abu, Tuan Huo, berkonsentrasi pada pertarungan di atap gedung dalam jarak dekat. Dia tampak serius. Pedang esensi Gale, dia menangkap makna pedang esensi Gale. Dan pemahamannya tentang itu sangat dalam. Gerakan pedangnya sangat cepat. Ya, kecepatannya sangat cepat. Belati merah tua belum mencapai Jian Wushuang, namun cahaya pedang dari serangan Jian Wushuang telah bergerak ke arah pria bertopeng perak dalam jubah hitam. Dentang. Saat suara benturan logam yang dalam terdengar, pria bertopeng perak itu tiba-tiba merasakan lonjakan kekuatan yang kuat melalui belati merah gelapnya. Kekuatan benturan itu langsung membuat tangannya mati rasa dan memaksanya mundur.
Pria bertopeng perak itu ternganga kaget ke arah Jian Wushuang. Dia belum mencapai inti emas primordial, tetapi kekuatan spiritualnya sama kuatnya dengan milikku. Yang lebih penting, ilmu pedangnya lebih cepat dan lebih unggul dari milikku. Esensi pedang. Ya, dia telah memahami esensi pedang. Tidak mengherankan bahwa pria bertopeng perak berjubah hitam itu begitu tercengang. Dia dapat mengatakan bahwa Jian Wushuang belum mencapai tingkat pil emas primordial. Bagaimanapun, kekuatan spiritual mengalami perubahan kualitatif setelah mencapai level pil emas primordial. Setelah dilepaskan, kekuatan spiritual pada level pil emas primordial tidak dapat disembunyikan. Dia tidak merasakan aura pada level pil emas dari Jian Wushuang. Jadi dia yakin bahwa Jian Wushuang belum mencapai tingkat alam pil emas primordial. Ini saja sudah cukup untuk benar-benar mengejutkannya. Dia telah mencapai puncak alam inti emas awal, dan hanya tinggal selangkah lagi menuju alam inti emas mendalam. Dia menggunakan jurus pembantaian, tetapi dia dikalahkan sepenuhnya oleh Jian Wushuang, yang bahkan belum mencapai inti emas. Apa artinya? Berlari. Pria bertopeng perak berjubah hitam itu langsung membuat keputusan. Dia hanya bisa berlari. Sebagai seorang pembunuh, kecepatan adalah kelebihannya, jadi dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, kecepatan Jian Wushuang jauh lebih cepat darinya. Mencoba melarikan diri, Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Pria bertopeng perak berjubah hitam itu tercengang dan dipenuhi rasa getir. Prajurit yang memiliki esensi pedang Gale paling hebat dalam kecepatan. Pergilah ke neraka, kata Jian Wushuang sambil melepaskan niat membunuh yang kuat. Itu adalah jurus kedua dari ilmu pedang anonim, gerakan pembunuh pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan dan berdarah muncul. Serangan ini bahkan lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pria bertopeng perak berjubah hitam itu penuh dengan keputusasaan dan dia bahkan menyerah untuk melawan balik saat ini. Cahaya pedang berdarah yang menyilaukan dengan mudah menebas lehernya. Menyembur, lelaki bertopeng perak berjubah hitam, yang berada pada tingkat alam inti emas awal, tergeletak mati di tanah. Di Sekte Tianhuan, semua orang terkejut melihat pria bertopeng perak berjubah hitam itu jatuh. Tadi dia sombong seperti burung merak dan berkata tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Namun, dia dibunuh oleh orang lain hanya dalam sedetik. Dan dia adalah orang yang menerima misi pengawal naga emas Cakar 1. Pendekar pedang, dia tiba-tiba membunuh seorang ahli alam inti emas. Dia membunuh ke-8 orang di alam laut spiritual luar biasa dan bahkan ahli di alam inti emas. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Apakah dia pendekar pedang yang sama yang tidak bisa menahan 3 gerakan Dongfang Yu? Dia bisa membunuh ahli alam inti emas bawaan, tapi dia tidak bisa menahan 3 serangan dari Dongfang Yu. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Adapun Dongfang Yu, ekspresinya sangat lucu. Bagaimana mungkin? Gumam Dongfang Yu. Pandangannya kosong. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia membunuh 8 orang di alam laut spiritual luar biasa. Dia bahkan membunuh ahli alam inti emas dalam satu gerakan. Pria itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Di level berapa kekuatannya? Dan orang yang sama yang tidak dapat menahan 3 gerakan darinya selama perekrutan itulah yang melakukannya. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia teringat apa yang dia katakan kepada Jian Wushuang di awal misi, kamu hanya sampah. Ada begitu banyak orang di Sekte Tianhuan yang bisa membunuhmu. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Memikirkan kembali kata-kata itu, wajah Dongfang Yu menjadi sangat pucat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Jian Wushuang pasti kalah dengan sengaja. Setelah membunuh pria bertopeng perak berjubah hitam di atap, Jian Wushuang menoleh dan melihat Dongfang Yu di dalam halaman. Suara mendesing. Jian Wushuang bergerak cepat ke arah Dongfang Yu, muncul di depannya dalam sedetik. Suara mendesing. Ujung pedang yang dingin menusuk kerongkongan Dongfang Yu. Serahkan cincin interspatialmu, atau kau akan mati. Jian Wushuang berkata dengan dingin tanpa emosi. Dongfang Yu menggerakkan tenggorokannya, jelas merasakan ujung pedang yang dingin, mengingat kematian pria di alam inti emas baru-baru ini. Dia tidak ragu bahwa Jian Wushuang dapat melakukannya. 4 orang di belakang Dongfang Yu sebelumnya meremehkan Jian Wushuang, tetapi sekarang mereka bahkan tidak berani bernapas. Haruskah aku menolak? Dongfang Yu meraung dalam hatinya. Harga dirinya yang kecil dan rapuh bertarung dengan akal sehatnya, tetapi pada akhirnya, akal sehatnya menang. Sambil gemetar, Dongfang Yu menyerahkan cincin interspasial kepada Jian Wushuang tanpa banyak keraguan.
Jian Wushuang mengambil cincin interspatial dan tersenyum. Dia menatap Dongfang Yu dari atas ke bawah seolah-olah dia adalah bajingan hina. Akhirnya, Jian Wushuang mundur dan menyarungkan pedang pembunuh 3 kali, berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Dongfang Yu dan keempat orang itu menghela napas lega setelah Jian Wushuang pergi. Saat itu, mereka benar-benar basah oleh keringat, terutama Dongfang Yu. Dia masih gemetaran sampai sekarang. Tiba-tiba Dongfang Yu menoleh ke 4 orang di belakangnya. Sebuah cincin interspatial telah diambil oleh pendekar pedang. Itu artinya hanya 2 orang yang bisa menyelesaikan tugas itu sekarang. Dongfang Yu tampak muram, lalu raut wajah keempat orang di belakang Dongfang Yu berubah serius. Yin Min dan Ling Tianhao sedang menunggu di halaman. Tidak lama kemudian Jian Wushuang pun tiba. Ling Tianhao bergerak ke arah Jian Wushuang dan tersenyum, "Haha, pendekar pedang, alam inti emas bawaan, seorang ahli alam inti emas sejati terbunuh olehmu. Kau sangat hebat, kau memang hebat, pendekar pedang." Yin Min mengacungkan jempol pada Jian Wushuang, "Yah, alasan mengapa kekuatanmu meningkat pesat adalah karena kau telah membuat terobosan, kan?" "Ya," Jian Wushuang mengangguk. Alasan mengapa ia mampu membunuh 8 orang di alam laut spiritual luar biasa hanya dengan satu serangan dan bahkan membunuh pria bertopeng perak berjubah hitam, yang berada di puncak alam inti emas awal, adalah karena ia berhasil menembus dan mencapai laut roh tertinggi. Hasilnya, kekuatan spiritualnya meningkat ke tingkat yang sama dengan prajurit biasa di alam inti emas. Kalau saja dia tidak membuat terobosan, dia tidak akan bisa membunuh lelaki bertopeng perak berjubah hitam itu dengan mudah. "Kita harus pergi dari sini," kata Jian Wushuang. "Bagaimana dengan cincin itu?" tanya Ling Tianhao. "Jangan khawatir, aku baru saja mengambil cincin interspatial," kata Jian Wushuang. "Oh," Yin Min dan Ling Tianhao sama-sama merasa terkejut. "Aku baru saja melihat Dongfang Yu dan merampas cincin interspatial darinya," kata Jian Wushuang sambil tersenyum aneh. Setelah mendengar itu, Yin Min dan Ling Tianhao menunjukkan minat yang besar. "Haha, pendekar pedang, apakah kau menghadapi Dongfang Yu?" Ling Tianhao tampak bersemangat. "Aku rasa Dongfang Yu tidak punya cukup keberanian untuk bertarung denganmu. Dia pasti langsung menyerahkan cincin interspatial." "Haha, aku heran betapa mengerikan ekspresi wajahnya," kata Yin Min sambil tertawa. "Tentu saja, itu pasti sangat jelek," kata Ling Tianhao dan juga tertawa. Baik Yin Min maupun Ling Tianhao memiliki masalah dengan Dongfang Yu, jadi mereka tidak menyukainya. Namun, mereka berdua tidak dapat melawannya. Jadi, wajar saja jika mereka sangat gembira saat mendengar bahwa Dongfang Yu kalah di tangan pendekar pedang. Jian Wushuang hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di matanya, Dongfang Yu hanyalah seorang bajingan hina yang tidak bisa membuat perbedaan sedikitpun. Di luar lembah raksasa ini, tetua berjubah abu-abu, Tuan Huo, menunggu dengan tenang. Beberapa prajurit dalam misi pengawal naga emas bercakar satu baru saja kembali. Tuan Huo tidak memperhatikan mereka. Namun, ketika Jian Wushuang, Lin Min, dan Lin Tianhao kembali dengan selamat, semua orang segera melihat ke arah mereka. Pendekar pedang, meskipun dia hanya mencapai alam laut spiritual, dia membunuh seorang ahli inti emas primordial. Itu sungguh luar biasa. Orang-orang yang menyaksikan kematian 9 pria berjubah hitam itu memiliki ekspresi rumit saat mereka menatap Jian Wushuang dengan lebih seksama kali ini. Bahkan sesepuh berjubah abu-abu, Tuan Huo, tersenyum ramah kepada Jian Wushuang. Tuan Huo berkata dengan lembut, "Bagus sekali, nak." "Terima kasih," kata Jian Wushuang dengan rendah hati. "Silakan tunggu sebentar," kata Tuan Huo sambil tersenyum. Para ahli yang menerima tugas itu kembali satu persatu. Dongfang Yu, diikuti oleh pria berambut coklat, adalah orang terakhir yang tiba, tetapi penampilannya tampak agak tidak wajar. "Baguslah kalau akhirnya masih ada 15 orang yang hidup," kata Tuan Huo acuh tak acuh sambil melirik sekilas. Namun, semua orang tampak terpesona. Lebih dari 30 orang di alam laut spiritual luar biasa menerima misi ini, tetapi hanya 15 orang yang selamat pada akhirnya. Dengan kata lain, lebih dari separuh orang tewas selama misi berlangsung. Beberapa dibunuh oleh murid-murid dari Sekte Tianhuan, sementara yang dibunuh oleh sesama peserta ujian mungkin tidak sedikit. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Ambil contoh Dongfang Yu. Awalnya ia diikuti oleh 5 orang ahli bela diri, tetapi sekarang hanya tinggal pria berambut coklat yang terluka parah. Jadi,
Jian Wushuang tahu betul bagaimana keempat orang lainnya tewas. Siapapun yang memiliki cincin interspatial harus memberikannya kepadaku, kata Tuan Huo. Di antara 15 orang yang selamat, 10 orang maju untuk menyerahkan cincin mereka. Pada saat itu, Ten Huo mengeluarkan sebuah daftar dan mencatat nama-nama mereka. Setelah mencatat nama mereka, Tuan Huo melambaikan tangannya dan melemparkan cincin emas kepada mereka. Ini adalah cincin naga emas milikmu. Tanda cakar itu melambangkan pangkatmu dalam pengawal naga emas. Satu tanda cakar melambangkan pengawal naga emas bercakar 1, sedangkan 2 melambangkan pengawal naga emas bercakar 2. Mulai hari ini, kalian adalah anggota pengawal naga emas, kata Tuan Huo dengan keras. Setelah menerima cincin tersebut, Jian Wushuang dan 9 orang lainnya yang telah menyelesaikan tugasnya, segera menggunakan darah mereka untuk mengikat cincin tersebut. Apakah ini cincin interspatial? Jian Wushuang menyadari ruang yang terdapat di dalam cincin interspatial saat dia memeriksanya dengan pikirannya. Kemudian dia tertawa dan berkata, cincin interspatial ini akan membuatnya lebih mudah untuk membawa barang. Kamu pasti sudah kelelahan setelah menyelesaikan tugas ini, jadi kamu bisa beristirahat sejenak sebelum kembali ke kota Qingdong. Setelah mengatakan ini, Tuan Huo melirik Jian Wushuang dan berkata, si kecil, ikutlah denganku. Jian Wushuang merasa terkejut saat dia mengikuti Tuan Huo ke samping. Si kecil, kau pandai sekali bersembunyi. Aku tidak menyadari sedikit pun kekuranganmu saat kau dikalahkan oleh Dong Fang Yu dalam 3 ronde 3 hari yang lalu. Tuan Huo melirik Jian Wushuang sambil tersenyum. Jian Wushuang hanya tersenyum canggung. Jika aku tidak salah, kamu pasti punya dendam dengan menara bulu darah, kan? Tuan Huo tiba-tiba bertanya. Kulit Jian Wushuang langsung berubah. Sepertinya tebakanku benar, jelas bagi Tuan Huo saat melihat perubahan ekspresi Jian Wushuang. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Pasti ada alasan bagimu untuk lebih memilih menyerahkan mukamu dan membiarkan Dong Fang Yu mengalahkanmu dalam 3 ronde di Istana Anak Naga Emas. Namun, selama misi ini, kau membunuh semua orang dari Menara Bulu Darah. Jadi, kukira kau pasti punya perseteruan besar dengan Menara Bulu Darah. Mendengar itu, Jian Wushuang hanya bisa mengangkat bahunya, menjawab dengan suara yang dalam, sebenarnya, aku punya dendam dengan Menara Bulu Darah. Kecuali aku mati, aku tidak akan pernah berhenti membalas dendam. Kecuali kamu mati. Tuan Huo mengerutkan kening. Menara Bulu Darah adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dinasti Tianzong. Tindakan mereka sangat kejam dan ekstrim. Di dinasti Tianzong, ada banyak orang yang memiliki dendam dengan Menara Bulu Darah, yang tidak ada habisnya. Tetapi Provinsi Tianan bukanlah provinsi utama tempat Menara Bulu Darah beroperasi. Kekuatan tersembunyi mereka yang berbahaya tidak dapat diremehkan. Jika Anda ketahuan oleh mereka, Anda akan mendapat masalah besar, kata Tuan Huo sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, kapasitas rehabilitasi Istana Naga Emas kita selalu bagus dan secara umum, tidak mungkin untuk membiarkan jalannya misi ini. Oleh karena itu, meskipun kamu telah membunuh beberapa ahli bela diri dari Menara Bulu Darah, kamu tidak perlu khawatir akan ketahuan oleh orang-orang dari Menara Bulu Darah. Aku tahu, kata Jian Wushuang dan mengangguk. Tapi jangan khawatir, Istana Naga Emas kita selalu pandai menangani akibatnya. Secara umum, tidak mungkin informasi misi ini bocor. Oleh karena itu, meskipun kamu telah membunuh beberapa ahli dari Menara Bulu Darah, kamu tidak perlu khawatir menjadi sasaran Menara Bulu Darah. Anak kecil, kamu pasti pernah mendengar tentang Istana Naga. Tuan Huo tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku punya. Jian Wushuang mengangguk dengan berat. Akan jauh lebih mudah jika kamu sudah tahu tentang Istana Naga. Apakah kamu tertarik untuk berkultivasi di Istana Naga? Tanya Tuan Huo sambil tersenyum misterius. Pergi ke Istana Naga untuk berkultivasi. Jian Wushuang bertanya dengan heran. Istana Naga adalah tempat suci yang penuh dengan para jenius luar biasa. Jian Wushuang selalu ingin bergabung dengan kelompok seperti Istana Naga, tempat yang penuh dengan orang jenius dan monster. Bisakah aku bergabung dengan Istana Naga? Jian Wushuang langsung bertanya. Aku tidak yakin apakah kau benar-benar dapat bergabung dengan Istana Naga untuk berkultivasi. Namun, berdasarkan kinerjamu di Sekte Tianhuan, kau dapat dengan mudah membunuh seseorang di puncak alam inti emas awal hanya dalam 2 gerakan sementara kau hanya berada di alam laut spiritual. Ini luar biasa dan kau benar-benar dapat disebut monster, jadi kau memiliki peluang yang sangat bagus untuk memasuki Istana Naga. Karena itu,
Jika kau bersedia menunggu, aku akan meminta Duta Naga Emas untuk datang dan memeriksa kekuatanmu yang sebenarnya begitu kita kembali ke kota Kingdong. Selama kau bisa mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari Duta Naga Emas, kau akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Istana Naga. Tuan Huo berhenti sejenak dan melirik Jian Wushuang kemudian, jadi saya akan bertanya sekarang, apakah Anda ingin pergi ke Istana Naga untuk berkultivasi? Ya, tentu saja aku mau, Jian Wushuang mengangguk dan berkata segera, tanpa ragu-ragu. Istana Naga adalah tempat suci untuk berkultivasi. Banyak talenta di dinasti Tianzong yang ingin bergabung dan berkultivasi, dan Jian Wushuang tidak terkecuali. Lagi pula, seorang pendekar yang berkultivasi secara membabi buta sendirian bisa saja menjadi ahli, tetapi jika dibandingkan dengan pendekar yang memiliki banyak sumber daya dan diajar oleh para ahli, ia tetap saja kalah. Jian Wushuang memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu pedang karena ia mengikuti ayahnya berlatih ilmu pedang sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, ia tahu betul bahwa ada perbedaan besar antara memiliki guru dan belajar sendiri. Haha, aku akan segera mengaturnya untukmu setelah kembali ke kota Kingdong. Selain itu, tidak masalah jika kamu akhirnya tidak masuk ke Istana Naga, tetapi begitu kamu masuk ke Istana Naga, kamu tidak perlu peduli dengan Menara Bulu Darah. Karena Istana Naga akan melindungi murid-muridnya yang berbakat dengan ketat, bahkan Menara Bulu Darah sulit menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Dan bahkan jika ada kesempatan, mereka tidak berani membunuh murid-murid Istana Naga. Tuan Huo berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Jian Wushuang berbinar lagi. Apa yang paling dikhawatirkannya? Tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat, kesempatan yang tidak diberikan oleh Menara Bulu Darah kepadanya. Jika ia bergabung dengan Istana Naga, ia dapat tumbuh perlahan selama beberapa tahun ke depan di bawah perlindungan Istana Naga. Ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk tumbuh cukup kuat untuk membuat Menara Bulu Darah memperlakukannya dengan serius, bahkan mungkin takut padanya. Jian Wushuang kembali ke tempat Yin Min dan Ling Tianhao setelah percakapannya dengan Tuan Huo. Saudara pendekar, apa yang dikatakan Yang Mulia? Ling Tianhao yang tidak sabar segera bertanya. Dia bertanya padaku apakah aku ingin bergabung dengan Istana Naga, kata Jian Wushuang. Bergabung dengan Istana Naga, Ling Tianhao menatapnya dengan mata terbelalak. Istana Naga, Yin Min juga menatapnya dengan kaget. Para prajurit yang menerima misi bersama mereka juga mendengar jawaban Jian Wushuang dan ekspresi mereka berubah. Ada yang tampak iri, ada yang tampak terkejut, dan ada juga yang menatapnya dengan penuh kerinduan. Ekspresi Dong Fangyu, khususnya, sangat rumit tak terkira. Dia masih ingat bagaimana guru besarnya, Zhu Tao, memujinya atas kemampuannya untuk bergabung dengan Dragon Place ketika mereka berada di istana anak perusahaan Golden Dragon. Dia berkata Dong Fangyu hanya kekurangan seseorang untuk merekomendasikannya. Namun Tuan Huo bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Namun Tuan Huo telah mengambil inisiatif untuk mengundang Jian Wushuang untuk bergabung dengan Istana Naga. Cara dia memperlakukan mereka berdua sangat berbeda. Memangnya kenapa kalau Tuan Huo mau jadi mak comblang? Daftar rekomendasinya ada di tangan Duta Naga Emas, bukan Tuan Huo. Bahkan kalau Tuan Huo punya daftar rekomendasi, dia tidak akan bisa bergabung dengan Dragon Place kalau dia mau. Dong Fangyu merasa sangat iri terhadap Jian Wushuang. Sekarang, dengarkan baik-baik. Suara nyaring Tuan Huo tiba-tiba bergema saat tatapannya menjelajahi tempat itu. Misi yang dikeluarkan oleh Istana Naga Emas kami selalu menjadi rahasia. Meskipun Anda telah bergabung dalam misi, Anda tidak boleh mengungkapkan apapun tentangnya, baik itu proses maupun hasilnya. Jika bocor dan kami mengetahui itu Anda, kami akan membunuh Anda, tidak peduli siapa Anda. Semua orang tampak serius. Tidak ada yang berani menentang aturan Istana Naga Emas. Baiklah, mari kita kembali ke kota Kingdong. Dengan lambaian tangan Tuan Huo, semua orang segera memulai perjalanan kembali ke kota Kingdong. Mereka semua merasa tegang saat tiba di sini, tetapi jauh lebih santai sekarang setelah misi mereka selesai. Mereka yang telah resmi menjadi pengawal Naga Emas bercakar satu sangat bersemangat. Tak lama kemudian, mereka sampai kembali ke istana anak perusahaan Naga Emas di kota Kingdong. Begitu mereka sampai di sana, Tuan Huo segera berkata kepada Jian Wushuang, "Anak muda, ikutlah denganku untuk menemui Duta Naga Emas." Tentu, Jian Wushuang mengangguk. Saudara pendekar pedang, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu.
Silakan pergi dan temui utusan naga emas. Saat kau kembali, kita harus minum banyak, kata Ling Tianhao sambil tersenyum. Haozi tikus dan aku akan menunggumu di kediaman Dewa Surgawi sambil menikmati anggur yang enak, kata Yin Min sambil tersenyum. Tidak masalah. Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian mengikuti Tuan Huo ke arah aula dalam loteng. Ketika mereka tiba di ruang rahasia yang kosong, Tuan Huo berkata, "Tunggu di sini sebentar. Saya akan menemui Duta Naga Emas." "Terima kasih." Jian Wushuang mengangguk. Tuan Huo tidak pergi lama-lama. Tak lama kemudian, ia kembali bersama seorang pria parubaya berwajah muram yang mengenakan jubah merah tua. Jian Wushuang pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya. Dia tidak lain adalah Duta Naga Emas yang telah membunuh 14 ahli alam inti emas dari Sekte Tianhuan. Dia segera membungkuk. "Yang mulia, Duta Besar Naga Emas. Huomen, apakah dia pemuda yang kamu sebutkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Istana Naga?" Pria parubaya itu bertanya. "Ya, namanya Pendekar Pedang," jawab Huomen. "Pendekar Pedang, mungkin itu nama samaran." Ketika pria parubaya itu melihat Jian Wushuang, dia merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran binatang buas kuno. "Perkenalkan diri saya terlebih dahulu, anak muda. Nama saya Ye Rufeng dan, mengenai pangkat saya, Anda harus tahu bahwa saya adalah Duta Besar Naga Emas dari Istana Naga Emas," kata Ye Rufeng perlahan. "Sebelumnya Huomen telah bercerita tentang Anda dan dia memuji Anda. Namun, daftar rekomendasi untuk memasuki Istana Naga ada di tangan saya. Jadi, jika Anda ingin bergabung dengan kami untuk berkultivasi, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan bakat yang cukup untuk memuaskan saya." "Saya mengerti." Jian Wushuang mengangguk. "Bagus, aku akan menjadi lawanmu. Tunjukkan padaku semua yang kau punya dan ingat, kau tidak punya banyak kesempatan," kata Ye Rufeng. "Ya." Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Seperti yang dikatakan Ye Rufeng, dia benar-benar tidak punya banyak kesempatan. "Duta Naga Emas, aku akan mulai." Dia sudah menggenggam pedang pembunuh 3 kalinya dan hasrat bertarung yang kuat muncul dalam dirinya. "Silakan datang padaku." Ye Rufeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Ilmu pedang anonim, gerakan membunuh pedang. Tatapan mata Jian Wushuang berubah dingin saat dia mengumpulkan niat membunuhnya. Aliran esensi pedang berdarah yang menyilaukan meledak. Niat membunuhnya meningkat tajam pada saat itu, sebelum didorong ke puncaknya. Ye Rufeng terkejut. "Oh, itu adalah ilmu pedang tanpa bentuk." Dia, sebagai utusan naga emas dan prajurit terkuat di alam kekosongan Yin Yang, tentu saja akrab dengan apa yang disebut yang pertama di dunia, ilmu pedang tanpa bentuk. Dia tidak menggunakan teknik bela diri atau menunjukkan kultivasi kekuatan spiritualnya yang menakjubkan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia dengan mudah menjinakkan gerakan pedang terkuat Jian Wushuang. Setelah selesai, dia mengulurkan jari-jarinya. Dentang, dia menangkap ujung pedang pembunuh 3 kali seperti penjepit. Tidak peduli seberapa keras Jian Wushuang berjuang, dia tidak bisa melepaskan pedang dari genggaman kuat Ye Rufeng. Ini, Jian Wushuang sangat terkejut. Dia telah lama mengetahui bahwa para pendekar alam kekosongan Yin yang memiliki kekuatan yang mengagumkan, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Setelah berhasil menembus level Ultimate Spirit Sea, dia dapat membunuh initial Gold Core Realm terkuat dengan mudah. Namun, jurus terkuat yang dapat dia gunakan kini dapat dengan mudah dijinakkan oleh Ye Rufeng, hingga pedangnya bahkan dapat dikendalikan oleh jari-jarinya. "Kau sudah cukup hebat untuk bisa menggunakan tipe kedua dari ilmu pedang tak berwujud sejauh ini." Ye Rufeng masih memegang pedang pembunuh 3 kali di tempatnya tetapi sekarang ia tersenyum pada Jian Wushuang. "Kau menanamkan esensi pedang Gale dalam ilmu pedangmu dan kau juga memiliki pemahaman yang tinggi tentangnya." "Lumayan, tidak buruk sama sekali." Dia akhirnya melonggarkan cengkeramannya, membiarkan Jian Wushuang mengambil pedangnya. "Sayang sekali aku tidak memiliki ilmu pedang yang cocok untuk esensi pedang bumi." "Kalau tidak," Jian Wushuang mengepalkan tangannya, merasa tidak puas dengan hasilnya. Dia telah memahami SWOT Essence of Gale dan SWOT Essence of Earth pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun dia memahami yang pertama sebelumnya, dia kemudian menyadari bahwa dia memahami SWOT Essence of Earth lebih cepat dan akhirnya melakukan hal yang sama di Dark Forest dalam 3 bulan terakhir. Dengan demikian, dia memiliki pemahaman lebih baik tentang esensi pedang bumi. Sayangnya,
dia tidak memiliki ilmu pedang yang cocok untuk menampilkannya. Ambil contoh jurus terkuatnya, Anonymous Swordsmanship. Jurus ini menekankan kecepatan dan paling cocok digunakan dengan Sword Essence of Gale. Jika dipadukan dengan Sword Essence of Earth, jurus ini tidak hanya tampak tidak pada tempatnya, kekuatannya juga sangat berkurang.